semuanya, selamat datang di podcast Suara Bangsa. Bareng saya Mega dan hari ini saya nggak sendirian ya, tentunya saya di teman-teman saya. Ada Eril, hai Eril. Halo, Ada juga Eston, hai. Hai, Oke, dan satunya ada Elisa, Hai, hai. halo Oke, semuanya. oke. Gimana kabar kalian hari ini guys? Baik sih, Kak. baik. Siap untuk semangat, berdiskusi. semangat seperti biasa. Oke, Semangat, semangat. mantap. Mantap, mantap. Jadi, topik kita hari ini mungkin sering kita dengar. Tapi jarang kita bahas dengan santai. Ada yang tahu nggak apa itu? Apa tuh, Kak? Apa ya? Ini ya, penasaran. Wah, Jadi, oke, jadi pembahasan kita hari ini yaitu wawasan kebangsaan dan nilai bela negara. Kedengarannya berat ya, tapi sebenarnya sangat dekat dengan kehidupan kita sehari-hari. ya betul. Saya setuju sih itu, Kak. Kadang kan kita kalau dengar kata bela negara ya, langsung kepikiran itu tentara, Mm-mm. perang, ataupun latihan militer. Padahal kita yang kerja atau belajar sehari-hari juga bisa melakukannya kan, Kak? Nah, itu yang bakal kita bahas hari ini, bahwa bela negara itu nggak harus selalu angkat senjata. Kita mulai dari dasar dulu. Ariel, menurut kamu apa sih yang dimaksud dengan wawasan kebangsaan? Simpelnya wawasan kebangsaan itu adalah cara kita memandang diri kita sebagai bagian dari bangsa Indonesia. Artinya kita sadar bahwa kita hidup dalam satu negara yang Hmm. punya sejarah, budaya, dan tujuan yang sama. Eh, Berarti semacam rasa identitas sebagai orang Indonesia ya, Kak? Tepat sekali. Dan wawasan kebangsaan itu terdiri atas 4 pilar utama negara kita. Oke, coba sebutkan. Mungkin ada yang masih ingat nggak? Ada 4: Pancasila, Hmm. Undang-Undang Dasar 1945, NKRI, dan Bhinneka Tunggal Ika. Betul sekali. Pancasila sebagai dasar negara, Undang-Undang Dasar 1945 sebagai konstitusi, NKRI sebagai bentuk negara kita, dan Bhinneka Tunggal Ika sebagai semangat persatuan dalam keberagaman. Wih, menarik juga ya, Kak. Karena kan Indonesia ini negara yang sangat beragam, banyak suku, bahasa, budaya, dan agama kan, Kak? Makanya wawasan kebangsaan penting. Tanpa itu, perbedaan bisa jadi sumber konflik. Tapi dengan wawasan kebangsaan, perbedaan justru jadi kekuatan. Kalau begitu, kita masuk ke konsep bela negara. Banyak orang mengira bahwa bela negara itu hanya tugas tentara saja. Padahal sebenarnya tidak. Dalam konstitusi kita, bela negara adalah hak dan kewajiban setiap warga negara. Berarti, Kak, mahasiswa, pegawai, bahkan pelajar juga termasuk ya? Tentu saja, bela negara bisa dilakukan lewat berbagai cara. Misalnya, belajar dengan sungguh-sungguh, bekerja dengan jujur, menjaga persatuan, dan tidak merusak lingkungan. Artinya, bela negara itu lebih luas dari sekedar pertahanan militer. Betul, di zaman sekarang, ancaman terhadap negara bukan cuma perang, ada hoax, radikalisme, korupsi, bahkan sikap apatis terhadap bangsa sendiri. Nah, ada 5 nilai dasar bela negara. Kita coba bahas satu-satu ya. Oke, boleh, Kak. Yang pertama, cinta tanah air ini bisa diwujudkan dengan hal sederhana, seperti bangga menggunakan produk dalam negeri atau menjaga lingkungan tempat kita tinggal. Kalau aku ya, misalnya suka memperkenalkan makanan atau budaya Indonesia Hmm, ke teman-teman yang di media sosial loh, Kak. Itu termasuk kan? Oh tentu saja, itu juga bentuk rasa bangga terhadap bangsa.
Lalu nilai keduanya? Sadar berbangsa dan bernegara. Artinya, kita sadar bahwa kita hidup dalam masyarakat yang beragam dan harus saling menghargai. Misalnya, tidak menyebarkan berita hoax atau ujaran kebencian di media sosial. Ini penting banget sih di era digital. Ya, nilai ketiga adalah setia pada Pancasila sebagai ideologi negara. Ya, contohnya dengan menjunjung tinggi nilai keadilan, kemanusiaan, dan persatuan dalam kehidupan sehari-hari. Ya, nilai keempat, rela berkorban untuk bangsa dan negara. Berarti seperti mendahulukan kepentingan bangsa bersama daripada kepentingan pribadi ya? Ya, tepat sekali. Tuh. Dan nilai terakhir adalah kemampuan awal bela negara, yaitu kesiapan fisik, mental, dan moral untuk menghadapi berbagai tantangan. Kalau begitu, kita masuk ke konsep bela negara. Banyak orang mengira bahwa bela negara itu hanya tugas tentara saja. Padahal sebenarnya tidak. Dalam konstitusi kita, bela negara adalah hak dan kewajiban setiap warga negara. Berarti Kak mahasiswa, pegawai, bahkan pelajar juga termasuk ya? Tentu saja, bela negara bisa dilakukan lewat berbagai cara. Misalnya, belajar dengan sungguh-sungguh, bekerja dengan jujur, menjaga persatuan, dan tidak merusak lingkungan. Artinya, bela negara itu lebih luas dari sekedar pertahanan militer. Betul, di zaman sekarang, ancaman terhadap negara bukan cuma perang, ada hoax, radikalisme, korupsi, bahkan sikap apatis terhadap bangsa sendiri. Tapi jujur saja tantangan generasi muda sekarang juga banyak loh. Ya, seperti apa contohnya? Misalnya kan Kak pengaruh budaya luar yang sangat kuat. Itu sebenarnya tidak terlalu masalah. Budaya Hmm. boleh masuk selama kita tetap punya filter. Dan filter itu adalah wawasan kebangsaan. Artinya, kita bisa tetap modern, tapi tidak kehilangan identitas sebagai bangsa Indonesia. Wah, gak terasa ya obrolan kita sudah cukup panjang. Sebelum kita tutup, mungkin ada pesan-pesan terakhir dari masing-masing kalian? Kalau dari saya, mulai dari hal kecil, mulai dari diri sendiri, dan mulailah dari sekarang. Kalau saya sih Indonesia itu kan rumah kita. Kalau bukan kita yang menjaga, siapa lagi? Kalau saya, jangan menunggu negara dalam bahaya, baru kita peduli. Setuju, guys. Bela negara bukan hanya tugas tentara, tapi tanggung jawab kita semua dong. Wih. Iya kan? Oh iya, Betul Ya sih itu dong. Kak. betul-betul. Ya. Terima kasih ya buat Eril, Eston, dan Elisa atas Terima kasih Kak Ega. diskusinya hari ini. Dan buat kalian para pendengar, jadilah pahlawan di bidang kalian masing-masing. Saya Mega, sampai jumpa di episode berikutnya. Merdeka! Merdeka. Merdeka. Merdeka.